Never scored at Stamford Bridge before, so it's always nice to add a new ground. How was it with both of those? Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru. Saya percaya kita akan mencapai. Ya kita lihat ada dua pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah, sebab paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub, pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Siapa saja pemain tersebut? Nama Jordi Weherman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Weherman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain bermatang itu memperkuat Madura United dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Pelatih timnas Indonesia John Hartman hadir langsung menyaksikan sesi latihan Persija Jakarta. Latihan Macan Kemayoran itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Selasa 27/1/2026. Hartman menyebut kunjungan ke klub tidak hanya bertujuan melihat pemain di lapangan. Ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait di lingkungan klub. Sebelum datang ke Persija, Hartman juga telah mengunjungi Bali United. Dalam kunjungan tersebut, ia juga melakukan pembicaraan dengan manajer dan jajaran klub. Ya, tentu saja, saya rasa saya pergi ke Bali United. Saya berbicara dengan manajer mereka. Dan di Persija, saya juga berbicara dengan para ofisial, ujar Hartman kepada wartawan. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa proses komunikasi tidak dilakukan secara singkat. Setiap tahapan dijalankan dengan pendekatan bertahap dan terstruktur. Setelah fase pengumpulan informasi selesai, tim pelatih akan memasuki tahap berikutnya. Pada tahap tersebut, evaluasi akan diarahkan pada penentuan langkah strategis. Penting untuk berbicara dengan banyak orang. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu pemain muda mana di liga yang telah menunjukkan potensi nyata dan mampu mengekspresikan diri pada level di mana mereka mungkin mulai mengetuk pintu tim nasional, kata Hartman. Hartman memastikan dirinya siap mengambil keputusan penting berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun fondasi timnas Indonesia ke depan. Pengetahuan lokal sangat penting. Saya pikir para pelatih dan ofisial perlu tahu bahwa masukan mereka dihargai. Saya akan mendengarkan sebanyak mungkin orang dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang tepat, kemudian saya akan menutup pintu itu dan siap mengambil beberapa keputusan besar, imbuhnya. Penunjukan John Hartman sebagai suksesor di kursi kepelatihan timnas Indonesia membawa angin segar bagi publik sepak bola tanah air. Pelatih yang dikenal dengan kemampuan man management luar biasa ini diprediksi akan merombak cara bermain Indonesia menjadi lebih dinamis dan taktikal. ASEAN Cup 2026 akan menjadi ujian perdana sekaligus panggung pembuktian bagi skema barunya. Skema 3-4-2-1, fondasi kekuatan Hartman. John Hartman seringkali memulai laga dengan formasi 3-4-2-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Kunci dari permainan ini adalah 3 bek tengah yang memiliki kemampuan ball playing mumpuni untuk memulai serangan dari bawah, build up. Tembok kokoh Jai Itzes dan Rizky Ridho. Di jantung pertahanan, Jai Itzes akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Ia akan didampingi oleh Rizky Ridho yang secara terang-terangan telah dipuji oleh Hartman atas kedewasaan bermainnya.
Satu posisi bek tengah lainnya kemungkinan besar akan diisi oleh Justin Hubner atau Miss Hilgers, tergantung pada izin klub Eropa mereka di periode pramusim Juli nanti. Untuk mengisi posisi dua gelandang sentral, duet Ivar Jenner dan Tom Hay tetap menjadi pilihan utama jika tersedia. Namun Hartman mungkin akan mencoba Joey Pelupesi atau pemain lokal yang sedang naik daun untuk memberikan keseimbangan. Di sisi sayap, Sandy Walsh di kanan dan Calvin Verdon di kiri akan berperan sebagai wingback yang wajib naik turun sepanjang laga. Trident lini terang, kebebasan Marcelino. Dalam pola dua gelandang serang di belakang striker, Marcelino dan Ragnar Ortamangon akan diberikan kebebasan untuk bergerak ke ruang antar lini. Mereka bertugas menyuplai bola atau melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti. Sebagai ujung tombak, Rafael Struijk atau bomber naturalisasi baru seperti Mauro Zilmastra diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk memecah kebuntuan. Tantangan pemain abroad. Meskipun media Vietnam menyebut jadwal Juli-Agustus menguntungkan Indonesia karena Liga Eropa sedang libur, Hartman tetap waspada. Periode tersebut adalah waktu krusial bagi pemain untuk menjalani pramusim bersama klub baru mereka. Jika pemain kunci di Eropa absen, Hartman kemungkinan besar akan mengandalkan tulang punggung dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Yakob Sayuri dan Hernando Ari untuk menjaga stabilitas tim. Dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah, John Hartman diharapkan mampu menyatukan chemistry antara pemain lokal dan diaspora dalam waktu singkat sebelum laga pembukaan melawan Kamboja pada 27 Juli 2026. Bek Persija Jakarta Shane Patinama memberikan tanggapan atas kritik yang diarahkan kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka berkarir di BRI Super League 2025-2026. Patinama menganggap kritik merupakan bagian dari dunia sepak bola. Ia memahami sudut pandang publik yang berharap pemain tampil di kompetisi level tertinggi. Kritik selalu ada dalam sepak bola. Saya memahami orang ingin pemain bermain di liga terbaik, ujar Patinama kepada wartawan. Pemain berusia 27 tahun itu menilai perkembangan sepak bola Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, Liga dan Timnas Indonesia saat ini berada dalam proses peningkatan. Namun kita juga harus memahami bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Liga dan Timnas terus membaik, kata Patinama. Patinama menyebut bahwa meremehkan kompetisi domestik memiliki dampak yang lebih luas. Ia menilai hal tersebut sama dengan merendahkan sepak bola nasional. Ketika orang meremehkan Liga Indonesia, itu sama dengan merendahkan negara sendiri. Banyak pihak bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Ucap Patinama juga menekankan keterkaitan antara kemajuan kompetisi dan performa timnas. Patinama menilai pertumbuhan timnas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas liga. Jika ingin timnas berkembang, liganya juga harus berkembang. Kritik itu perlu tetapi harus seimbang, tegas Patinama. Patinama memberikan ajakan untuk saling mendukung. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci dalam proses perkembangan sepak bola Indonesia. Kita semua harus saling membantu untuk bertumbuh. Setiap pihak memiliki peran dalam kemajuan sepak bola Indonesia, imbuhnya. Pada musim ini tercatat 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia memilih bermain di BRI Super League, yaitu Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Reven ke Bali United, Tom Hay dan Eliano Reinders ke Persib, Shane Patinama ke Persija, serta Dion Marks ke Persib. Qualifying for a World Cup does not happen overnight. Naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia asal Inggris John Hartman, kiri, dan potret kebersamaan para penggawa Garuda, kanan. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa. Sederet berlian grade A yang eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia, John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa. Timnas Indonesia era John Hartman segera lakukan blusukan ke Eropa untuk mencari talenta pemain keturunan selain memantau pemain dari Liga Indonesia. Kabar John Hartman bakal ke Eropa memantau pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia dibeberkannya saat melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Bahkan, juru taktik asal Inggris itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. John Hartman baru ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Indonesia. 2 kompetisi menanti di tahun 2026. Apa Hartman mau rombak skuad Garuda? John Hartman jadi pelatih baru Timnas Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun. Ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi.
Di sepanjang tahun 2026, ada kompetisi FIFA Series pada Maret. Kemudian di tengah tahun, ada Piala AFF. Tahun ini juga bisa disebut sebagai persiapan jelang Piala Asia 2027. Ada pula FIFA Matchday yang bisa menyumbang poin demi mendongkrak posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Skuad timnas Indonesia terus tambah pemain baru tiap tahunnya. Ada beberapa pemain naturalisasi, ada pula pemain dari Super League yang diorbitkan. John Hartman mengaku masih mempelajari dulu timnya. Hartman pun mau mendengarkan perspektif para pemain sebelum nanti punya komposisi winning team. Saya harus menganalisis dulu, bukannya kepada awak media setelah acara perkenalan dirinya oleh PSSI di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Jadi saya akan bertemu dengan staf satu persatu, meluangkan waktu untuk mendengarkan dari perspektif mereka tentang peran mereka, bagaimana mereka berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan, kemudian memahami apa yang kita butuhkan ke depan. Apakah ini masa depan yang baru? Apakah ini perombakan? Apakah ini penataan ulang? Paparnya. Hartman diketahui akan segera ke Eropa untuk bertemu dengan para pemain abroad. Kemudian, pria berusia 50 tahun itu turut akan pelesiran ke Super League. PSSI memasang target ambisius kepada pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris itu ditugaskan membawa skuad Garuda menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Sebuah capaian yang berpotensi mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Keyakinan itu disambut optimis oleh Hartman. Dalam pernyataannya usai diperkenalkan secara resmi kepada publik, Selasa 13 Januari 2026. Pelatih berusia 50 tahun tersebut menilai timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing di level Asia. Menurut Hartman, kombinasi bakat pemain, pengalaman turnamen, serta kepemimpinan yang tepat dapat mengangkat level permainan skuad Garuda. Saya yakin kami bisa kompetitif di turnamen AFC seperti Piala Asia 2027. Dengan talenta yang tersedia dan pengalaman yang sudah dimiliki tim terkait format turnamen, kami punya peluang besar untuk mendorong level permainan dan menciptakan sejarah, ujar Hartman di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026. Ia menegaskan target menembus 8 besar bukan sekedar angka. Hartman ingin timnas Indonesia tampil berani, siap bersaing, dan mampu menunjukkan perkembangan nyata sebagai sebuah negara sepak bola. Yang terpenting, kami harus siap dan berani. Jika kepemimpinannya tepat, turnamen besar AFC akan menjadi panggung menarik bagi para pemain untuk melangkah ke level berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, yakin bisa merekrut para pemain keturunan terbaik untuk membela timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melihat di mana para pemain terbaik berada. Kami berusaha membawa pemain terbaik ke negara ini. Meyakinkan mereka untuk bermain bagi Indonesia memang langkah besar, karena ada banyak peluang lain bagi pemain-pemain itu. Jelas arsitek berusia 50 tahun itu. Timnas Indonesia sudah punya belasan pemain naturalisasi. Namun, John Hartman tetap terbuka mencari pesepak bola diaspora, terutama yang bermain di level tertinggi Eropa. John Hartman menilai timnas Indonesia memiliki nilai tawar tinggi bagi pemain keturunan. Peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 bisa menjadi faktor yang kuat bagi tim berjulukan Garuda itu. Namun, saya rasa ketika para pemain melihat dan merasakan semangat dan peluang ini, kesempatan untuk menjadi kelompok pertama yang membawa negara ini lolos ke Piala Dunia, itu menjadi daya tarik besar, ucap John Hartman. Hartman sedikit menceritakan keberhasilannya membujuk Stephen Eustasio untuk membela timnas Kanada pada 2019 daripada memperkuat timnas Portugal. Pelatih kepala baru timnas Indonesia, John Hartman, secara resmi diperkenalkan oleh PSSI dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa, 13 Desember 2026. Hartman hadir dengan satu anggota tim kepelatihan, yakni Cesar Meilan, sebagai pelatih performa fisik. Meski demikian, struktur tim kepelatihan Hartman belum lengkap, dan dia menyatakan masih membutuhkan waktu untuk melengkapinya. Proses perekrutan anggota tim tambahan diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan sebelum seluruh posisi terisi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana Hertman untuk melibatkan pelatih lokal dalam susunan staf pelatih Timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk menggunakan sebanyak mungkin pelatih lokal agar mendapatkan pengalaman internasional. Hertman menyebut pelibatan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya transfer ilmu dan pengalaman yang ia ingin wariskan kepada sepak bola Indonesia. Ia berharap staf lokal dapat mendapatkan wawasan dan keterampilan baru dari kerja bersama tim internasional. Pelatih asal Inggris tersebut pernah menerapkan pendekatan serupa saat menangani timnas Kanada, dan ia merasa strategi itu penting untuk membangun SDM sepak bola di negara yang dibelanya. Filosofi ini pula yang mendorongnya untuk membuka kesempatan bagi pelatih Indonesia. Hingga saat ini baru satu asisten pelatih yang diumumkan kepada publik, yaitu Cesar Meilan yang fokus pada kebugaran serta fisik para pemain. Hertman masih melihat posisi lain termasuk analis, ilmuwan olahraga, dan tugas teknis lainnya yang bisa diisi oleh tenaga lokal. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumarji menjelaskan bahwa proses pemilihan asisten pelatih lokal masih berjalan dan belum ada keputusan final. Ia menyatakan PSSI akan mengajukan beberapa nama kepada Hertman untuk kemudian diinterview oleh pelatih kepala. Sumarji menegaskan bahwa PSSI tidak akan mengintervensi keputusan akhir terkait siapa saja yang terpilih sebagai asisten lokal. Hertman mendapat kebebasan penuh untuk menentukan staf pelatih berdasarkan hasil wawancara dan penilaian kompetensi. Meski belum diumumkan resmi, sejumlah nama pelatih Indonesia potensial disebut-sebut memiliki peluang kuat menjadi bagian dari tim kepelatihan Hertman. Pengamat sepak bola nasional bahkan menyebut kemungkinan mantan asisten pelatih tim Garuda turut bersaing. Para kandidat itu dinilai memiliki pengalaman dengan sepak bola Indonesia dan dikenal paham karakter pemain lokal, sehingga menjadi pelengkap bagi pelatih asing seperti Hertman. Hal ini dianggap penting agar komunikasi dan adaptasi strategi berjalan efektif.